Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 orang perempuan atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Keempat orang tersebut, saudara, selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung berinisial HH, MN, serta ED. Sementara seorang perempuan yang ikut ditangkap diduga penasehat hukum terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Setibanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ketiga hakim tersebut langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Sementara itu, pasca penangkapan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur, Mahkamah Agung resmi membatalkan vonis bebas tersebut. Berdasarkan keputusan kasasi di Mahkamah Agung, Gregorius Ronald Tanur dinyatakan akan ditahan 5 tahun penjara. Atas hal itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung untuk mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur. Kajati Jatim memastikan jika pencekalan sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan berkoordinasi dengan imigrasi yang berlaku selama 6 bulan. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampisus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan materi apapun, hanya menyampaikan teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kajati Jatim juga memastikan jika Gregorius Ronald Tanur masih berada di Indonesia meski terdeteksi pernah sekali keluar negeri sebelum dilakukan pencekalan. Namun Gregorius Ronald Tanur diakui sudah kembali ke Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi Resor Ngawi akhirnya membekuk pembunuh perempuan tua pemilik indekos di Ngawi. Pelaku adalah pensiunan TNI yang terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur dan melawan saat diringkus. Tersangka perampokan dan pembunuhan berinisial SR warga desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Jawa Tengah langsung dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kedua kaki pelaku luka ditembus timah panas polisi. Usai mendapatkan perawatan, pria 56 tahun ini dibawa ke Mapolres Ngawi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Indramayu Rabu petang. Tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan tempat menjual motor korban. Pelaku mengaku tidak sengaja membunuh. SR menganiaya korban karena terpergok saat akan mencuri uang. Usai korban tak berdaya, pelaku membawa kabur uang tunai 2 juta rupiah serta sejumlah barang berharga milik korban. Pelaku nekat mencuri uang korban karena butuh uang untuk menemui wanita pujaan hatinya di Sragen, Jawa Tengah. Polisi kini masih memeriksa intensif pelaku. Korban Darwati, 78 tahun, pemilik indekos di Desa Beran Ngawi, ditemukan tewas di rumahnya 15 Oktober lalu. Saat ditemukan, kondisi korban bersimbah darah dengan mulut tersumpal dan tangan terikat. Dirgus Yono melaporkan dari Ngawi. Saudara, maling motor yang meresahkan warga Kecamatan Pesenggaran, Banyuwangi diringkus polisi. Buronan yang sudah beraksi di sejumlah lokasi itu ditangkap polisi saat hendak kembali mencuri motor petani yang diparkir di sekitar area persawahan. Pelarian NL, maling motor yang meresahkan warga Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi akhirnya berakhir di tangan petugas unit Reskrim Polsek Pesanggaran. Pria 21 tahun warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi ini sudah lama menjadi buronan polisi karena ditengarai mencuri motor di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku ditangkap polisi saat hendak kembali mencuri motor petani di kawasan areal persawahan Kecamatan Pesanggaran. NL beraksi bersama temannya yang berhasil kabur saat disergap polisi. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 2 sepeda motor, 1 motor milik korban, 1 lagi motor milik pelaku yang digunakan untuk menjalankan aksinya. Telah mengamankan 1 tersangka yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor yang ada di wilayah Pesanggaran. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kami, unit reskrim kami dapatkan bahwa tersangka ini ada tersangka lainnya, dan saat ini kami koordinasi dan kami sudah melakukan
koordinasi dengan Satreskrim Polres Banyuwangi untuk mengungkap pelaku yang lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP yang ancaman hukumannya mencapai 7 tahun penjara. Polisi mengimbau warga agar tak lalai saat memarkir sepeda motornya sebab pelaku sering menggasak motor yang kunci kontaknya diletakkan pemilik di dashboard sepeda motor. Taufik Firdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, kecelakaan maut terjadi di Sampang. Diduga sopir mengantuk pikap menabrak truk. Akibat peristiwa tersebut, saudara, sopir pikap tewas terlempar dari kabin mobil. Pikap muat roti menabrak truk di Jalan Raya Sampang Kamis siang. Akibat kerasnya benturan, sopir pikap bernama Dana usia 35 tahun tewas di lokasi kejadian. Usai terlempar keluar dari kabin mobil, sementara kernetnya terluka karena terjepit bangkai bodi yang ringsek. Menurut polisi, kecelakaan diduga sopir pikap mengantuk hingga kurang waspada saat ada truk di depannya, hingga tiba-tiba banting setir ke kanan menghindari tabrak belakang. Namun naas, justru dari arah berlawanan melaju truk hingga tabrakan pun tak bisa dihindari. Melibatkan dua kendaraan truk dan kendaraan pickup. Untuk kronologis, kendaraan truk yang melaju dari arah timur ke barat dan kendaraan pickup yang melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di TKP, kendaraan pickup yang diduga mengantuk oleng ke kanan sehingga terjadilah laka lantas. Nah, korban? Untuk korban yang kendaraan pickup MD perjalanan ke rumah sakit. Yang dua luka-luka. Pengemudi truk dan kernetnya pickup. Kritis ya yang ke rumah sakit? Apa? Kritis. Sementara masih luka-luka. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di Sampang macet. Untuk kepentingan penyelidikan, bangkai pikap dan truk yang terlibat kecelakaan dibawa ke pos Laka Lantas Polres Sampang. Polisi mengimbau kepada para sopir untuk tidak memaksakan diri berkendara jika mengantuk atau lelah, karena bisa membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain ketika di jalan raya. Salina Wali melaporkan dari Sampang. Saudara, sebuah minibus terlibat kecelakaan adu banteng dengan truk muatan semen di Jember. Akibatnya pengemudi minibus tewas. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Rabu siang. Sebuah minibus yang melaju dari arah timur Jember rusak parah usai bertabrakan dengan truk muatan semen dari arah berlawanan. Akibatnya pengemudi minibus Lukman Haiti berusia 70 tahun warga desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Jember meninggal dunia. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi minibus Lukman mengantuk sehingga laju kendaraan oleng ke arah kanan dan akhirnya dihantam truk. Minibus sempat mengalami kebakaran sehingga membuat warga panik. Beruntung api akhirnya bisa dipadamkan. Saya nggak tahu pas kejadiannya Pak, sebelah sana, sebelah timur. Tapi yang mobil itu waktu ngerem di sebelah barat saya tahu itu Pak. Waktu itu direm itu, kencang bunyinya itu, sampai saya kedengeran. Tadi sempat terbakar juga mobilnya? Iya, mobil Avanza-nya terbakar. Yang terbakar? Bagian depan habis itu Pak. Menurut saksi yang ada di TKP, untuk kendaraan truknya sendiri sudah berusaha melakukan pengereman, tapi mungkin karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Polisi mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan ke kantor Satlantas Polres Jember. Kini polisi masih meminta keterangan sopir truk muatan semen. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, puluhan layang-layang jenis gapangan menghiasi angkasa saat berlangsung festival layang-layang di kawasan perbukitan Kawah Wurung Bondowoso. Selain ukurannya yang jumbo, saudara, layang-layang gapangan selama ini banyak digemari karena suaranya yang khas. Layang-layang gapangan memiliki sederet keunikan. Selain bentuknya yang jumbo, layang-layang satu ini banyak digemari karena bisa menghasilkan suara meraung saat diterbangkan.
Suara khas itu berasal dari semacam dawai yang dipasang layaknya busur atau biasa disebut sendaren. Saat layang-layang diterbangkan, dawai akan bergetar diterpa angin dan menimbulkan suara meraung. Dawai sendaren biasanya dibuat dari pita film bekas yang memiliki ukuran ketebalan tertentu. Semakin tebal ukuran pita, maka suara yang ditimbulkan pun akan lebih keras. Jenis tetap gapangan, cuma model yang tidak sama. Model. Apa yang menjadi ciri khas gapangan itu, Pak? Gapangan itu ciri khasnya seperti ram-raman itu model gimana ya? Burung lah, Mas. Yang bawah itu model burung. Yang bisa membuat bunyi itu memang sendaren, tapi sendaren itu memang ada karakter cara pengguntingan, ada pembagian, ada matematikanya lah. Kalau pembuatan itu untuk pentangan sendiri dari bambu, untuk yang dipakai sendiri itu dari plastik, itu mica film, Mas. Tidak mudah menerbangkan layang-layang gapangan, selain dibutuhkan angin yang cukup. Ukuran yang besar sehingga diperlukan sedikitnya 6 orang untuk menerbangkan layang-layang jenis ini. Puluhan layang-layang gapangan diterbangkan bersama menghiasi langit pada gelaran festival layang-layang di kawasan wisata Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Selain untuk mewadahi para penghobi layang-layang, festival tersebut digelar juga untuk mempopulerkan Kawah Wurung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bondowoso. Di saat malam hari pun layang-layang itu masih bisa tetap eksis di udara. Jadi berharap kami tahun depan itu bisa berlanjut untuk event-event semacam ini. Sebenarnya komunitas layang-layang itu sudah banyak, cuman mungkin belum diwadahi saja, dan event-event terkait event layangan ini masih belum ada di Kabupaten Bondowoso, Mas. Mungkin kedepannya kita akan melanjutkan, karena tahun ini kita mengawali, tahun depan ini tetap berlanjut. Harga layang-layang gapangan sendiri bervariasi antara 1 hingga 7 juta rupiah, tergantung ukurannya. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, jika mencari spot wisata menantang namun penuh sensasi, air terjun Belawan di Bondowoso mungkin layak jadi pilihan. Tersembunyi di celah tebing pegunungan, air terjun ini memiliki karakteristik dan keunikan sebab mengalir sangat deras hingga seolah menghilang ke perut bumi. Air terjun ini mengalir di tengah lebatnya hutan di Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso. Derasnya aliran air di celah tebing pegunungan seakan membelah keheningan desa di lereng pegunungan Ijen. Ya, inilah air terjun Belawan yang bersumber dari puncak kawah Gunung Ijen. Spot ini berjarak kurang lebih 3 jam perjalanan ke arah timur dari pusat kota Bondowoso. Butuh perjuangan ekstra untuk menuju lokasi ini. Setelah berjalan kaki melewati kebun sawi, pengunjung harus melewati sejumlah anak tangga serta menembus jalan setapak berbatu. Saat kaki mulai letih, ada sumber kecil yang bisa digunakan sekadar untuk membasuh muka. Namun, lelah berjalan tak lama lagi akan terbayar. Sebab air terjun Belawan hanya berjarak sekitar 30 meter dari sumber air ini. Kebun sawi, terus ada juga pohon-pohon alpukat, ada juga anak tangga, dan juga tadi kita menemukan sumber air panas. Jadi meskipun medannya terbilang cukup sulit, tapi bisa dilihat di belakang itu sudah terbayarkan sekali. Cukup menarik ya, karena alirannya benar-benar deras, dan juga ditambah lagi di dinding tebingnya itu ada lumutnya begitu bagus, jadi seakan-akan ini jadi tampak lebih sempurna. Sebelumnya sudah pernah ke sini? Belum, ini pertama kali saya ke sini dan cukup menarik, dan saya pasti akan datang lagi.
Air terjun ini terlihat semakin eksotis sebab mengucur deras dari celah tebing, sehingga airnya seolah menghilang ke perut bumi. Deretan lumut yang menyelimuti tebing bebatuan menambah pesona air terjun Belawan. Momen ini pun tak disia-siakan oleh siapapun tanpa mengabadikannya dengan kamera. Menariknya lagi, pengunjung tidak ditarik biaya alias gratis untuk masuk ke spot air terjun ini yang masih jarang dikunjungi pecinta wisata pegunungan. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.